Berikut merupakan graf yang merepresentasikan perkawanan di antara sekelompok siswa. Apakah mungkin untuk menempatkan mereka pada meja bundar di mana tiap siswa duduk di antara dua kawannya gitu. Jadi di sini ada sebuah graf dan di graf tersebut ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buah vertex dan ada beberapa edge gitu yang menghubungkan vertex-vertex yang dalam graf tersebut gitu. Nah, tiap vertex menggambarkan siswa gitu. Jadi ada siswa A, siswa B sampai siswa I gitu. Dan tiap edge atau garis di sini itu menggambarkan perkawanan. Jadi misalkan di sini vertex B berhubungan dengan vertex G, artinya siswa B berkawan dengan siswa G gitu. Terus misalkan lagi siswa H di sini berkawan dengan siswa E gitu. Nah, mereka mau ditempatkan dalam sebuah meja bundar. Nah, meja bundar kan berarti kurang lebih kayak gini kan. Nah, berarti satu siswa dia diapit sama dua buah siswa lain gitu. Dan seterusnya kan gitu. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita menempatkan siswa-siswa tersebut itu di mana dia diapit sama dua kawannya gitu. Jadi misal di sini ada A kan. A bisa nggak sih dia diapit sama misalkan F sama D misalkan gitu. Nah, tapi dia harus memenuhi semuanya gitu. Sehingga tiap siswanya dihimpit sama dua siswa lainnya. Nah, berarti kita coba selesaikan aja ya. Karena pertanyaan adalah apakah mungkin, maka kan jawabannya antara ya atau tidak kan. Nah, berarti kita bisa jawab itu dengan bisa nggak sih kita bentuk sebuah graf di mana siklus gitu yang melibatkan semua vertex dan dia ada semua edge-nya itu ada semua gitu. Nah, kalau kita udah berhasil ngebentuk cycle kayak gini, maka kita bisa jawab ini sebagai ya gitu. Mungkin untuk menempatkan mereka pada meja bundar. Nah, bagaimana kita ngelakuinnya? Kita bisa mulai dari siswa atau vertex yang paling restrict atau paling strict gitu. Jadi yang paling strict itu maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kawannya paling sedikit gitu. Jadi makin sedikit kawannya itu kan semakin sulit kan kita untuk nempatin dia dengan siapa gitu. Beda dengan yang paling banyak kawannya gitu. Kalau yang paling banyak kawannya kan artinya kan kita makin bebas gitu. Jadi paling strict adalah kita mulai dari yang kawannya paling sedikit gitu. Kawan yang sedikit berarti di dalam graf adalah vertex yang edge-nya paling sedikit gitu. Edge yang menempel pada vertex tersebut. Nah, kalau kita perhatiin di sini ada dua vertex yang jumlah edge-nya itu 2 gitu. Yaitu vertex I dan vertex C gitu. Masing-masing I dan C hanya punya 2 edge gitu. Nah, kebetulan kan tadi untuk nempatin dia dalam meja bundar kan dia harus berhubungan dengan 2 kan. Jadi misalkan di sini I, dia harus di antara yang di kiri sama yang di kanan gitu. Jadi emang paling minimal tuh dia harus punya 2 kawan gitu. Nah, kebetulan karena mereka memenuhi minimalnya tadi, kita bisa langsung tempatin dia dalam meja bundarnya tadi gitu. Nah, kita lihat misalkan dari yang I dulu. I itu dia berhubungan dengan D dan dengan E gitu. Maka kita bisa langsung tempatin aja bahwa di sini ada D, kemudian ada I, kemudian dari I ada E gitu. Jadi D, kemudian ke I, kemudian ke E gitu. Sehingga I diapit oleh D dan E gitu. Nah, jadi yang I itu kita bisa anggap selesai gitu. Kemudian kita lanjut ke C. C itu dia diapit sama H dan F kan. Berarti kita bisa tulis dia sebagai F di sini. Kemudian dia ke C. Lalu dari C dia ke H. Gitu. Jadi F, C, H gitu.
Maka yang C udah selesai kan, karena dia udah ditempel sama F dan H gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan D, E, F, dan H? Itu kita simpan dulu. Nah, karena tadi ada 9 vertex, terus kan tadi sekarang kita udah pakai 6 vertex kan. Nah, sisanya apa? Sisanya di sini kan berarti ada A, B, dan G kan di sini. Nah, ini kita geser dulu sedikit. Nah, tadi sisanya adalah A, B, dan G. A, B, dan G. Nah, perhatiin bahwa A, B, dan G itu kan dia ada dalam satu buah segitiga kan. Ada AB, ada BG, dan ada AG gitu. Mereka saling berteman. Nah, kalau kita punya segitiga kayak gini untuk 3 buah vertex, itu kita memiliki sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Kalau kita di sini punya A, B sama G, nah, perhatiin bahwa ini kita belum hubungkan ya. Karena dia ada dalam satu buah segitiga, itu kita bebas ini mau ngatur urutannya seperti apa gitu. Contoh misalkan G ke A terus A ke B gitu. Itu boleh valid. Atau misal B ke G atau B ke A gitu. Valid juga kan gitu. Sehingga karena mereka ada dalam sebuah segitiga, kita bebas aja gitu. Nah, karena bebas, kita nggak perlu pusing pikirin hubungin A, B, dan G gitu. Nah, yang pusing kita pikirin adalah gimana cara ngehubungin A, B, G ke dalam ini yang udah kita buat di sini gitu. Nah, sekarang untuk masing-masing A, B, G kita coba perhatiin. Kan di sini A punya 4 H, B punya 3 H, dan G ada 4 H gitu. Nah, cuma karena mereka ada dalam satu buah segitiga, maka 2 H itu kan sebenarnya dengan 2 vertex lain kan yang ada dalam segitiga tersebut gitu. Sehingga di sini vertex A itu sebenarnya hanya punya 2 H yang berhubungan dengan vertex lain di luar segitiga ABG gitu. Begitu pula dengan vertex G gitu. Dia punya hubungan D dan H aja yang ada di luar segitiga ABG. Nah, berbeda dengan vertex B di mana dia hanya punya hubungan ke D yang ada di luar vertex ABG kan. Maka di sini kita bisa aja hubungin B dengan D gitu. Jadi kita hubungin B sama D seperti ini. Gitu. Nah, maka B adalah jembatan dari segitiga ABG ke luar gitu. Kita hubungin B dengan D. Nah, karena D udah diapit sama 2 buah vertex, maka dia sudah selesai. Nah, kita lanjut ke vertex yang lain. Vertex A, jadi kan dia punya hubungan ke B, ke D, ke F, sama ke G. Nah, ke B sama ke G itu kita anggap aja nggak ada kan. Gitu. Maka dia hanya punya hubungan ke D sama ke F. Nah, cuma kan D udah selesai kan, karena dia udah diapit sama B dan E. Maka mau nggak mau dia hanya ke F. Maka kita hubungin aja dia ke F kayak gini, gitu. Nah, maka kita udah punya 2 buah pet yaitu BDIE dan AFCH gitu. Yang belum kehubung ada G, E sama H gitu. Nah, kita coba lihat E. E di sini dia punya jalur ke F, ke H sama ke I. Nah, cuma kan F udah selesai kan di sini karena dia udah diapit sama A dan C. Sedangkan I juga udah selesai gitu. Maka mau nggak mau dia harus berhubungan dengan H. Berarti di sini kita hubungin aja E dengan H gitu. Nah, maka ini tadi kan kita punya 2 pet kan yang terpisah. BDIE dan AFCH. Nah, cuma karena kita berhasil ngegabungin E dan H, sekarang kita jadi punya satu buah pet BDIE HCFA gitu. Nah, sekarang kita tinggal hubungin aja G ini gitu. Nah, seperti tadi yang gue bilang, karena ABG itu ada dalam satu buah segitiga, maka mau gimana pun mereka bisa dihubungin gitu. Nah, karena kebetulan 2 pet itu ujung-ujung adalah B dan A, maka kita bisa dengan mudah hubungin dengan G gitu. Kita bisa hubungin aja B dan G kayak gini, terus G dengan A kayak gini gitu. Nah, maka udah selesai. Kita udah dapetin satu buah cycle di mana
masing-masing vertex itu bisa dihubungkan gitu. Berarti sini kita dapat cycle, kita mulai dari A dulu ya. A, F, C, H, E, I, D, B, G gitu. Nah, kita bisa gambarin di sini juga sih. A ke F, berarti kan A ke F, terus F ke C, terus C ke H, kayak gini, H ke E, berarti ke sini, terus E ke I, berarti ke sini, terus I ke D, berarti ke bawah lagi, D ke B, ke atas, lalu B ke G, ke sini. Kemudian dari G ke A. Nah, udah berhasil gitu. Jadi ternyata kita bisa menempatkan mereka dalam sebuah meja bundar gitu. Maka pertanyaan ini, apakah mungkin? Jawabannya adalah ya, mungkin gitu. Dan kita bisa sertakan aja ini cycle ini gitu. Nah, cycle ini itu ada nama khususnya dalam graf, yaitu namanya adalah Hamiltonian cycle gitu. Nah, jadi definisi adalah dari sebuah graf, Hamiltonian cycle adalah sebuah sirkuit atau sebuah cycle yang menghubungkan semua vertex gitu. Jadi tiap vertex hanya dapat dikunjungin sekali gitu. Nah, itu adalah Hamiltonian cycle gitu. Dan sebenarnya ada banyak cara sih atau algoritma untuk dapetin Hamiltonian cycle gitu. Dan ini hanya satu buah solusi aja gitu. Dan karena karena solusinya itu bisa lebih dari satu gitu. Jadi dia tidak unik. Nah, jadi tadi kita berhasil untuk mengebuktiin bahwa graf ini dapat dibuat Hamiltonian cycle-nya gitu.